Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya hari ini baik-baik semua ya. Sudah siap belajar? Ayo persiapkan alat tulismu. Jangan lupa sebelum belajar membaca doa. Mari kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang menyampaikan isi dari teks eksplanasi. Yang kedua, menceritakan tentang manfaat berbagai ekonomi. Yang ketiga, kerjasama anggota negara ASEAN dalam bidang budaya. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan berikut. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena tertentu atau hal-hal tertentu. Untuk itu, agar bisa menyampaikan isi dari teks eksplanasi, mari kita baca teks eksplanasi berikut. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas selai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan, ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Sekarang coba tuliskan isi dari teks eksplanasi yang telah kalian simak tadi. Setiap orang ditakdirkan mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti dalam teks tadi sudah dijelaskan, ada yang menjadi pembatik, di pasar ada pedagang, di sekolah ada yang menjadi guru, di pabrik ada yang menjadi buruh dan sebagainya. Kita harus menghargai pekerjaan orang lain dan kita tidak boleh menyombongkan diri merasa lebih baik dari orang lain. Setiap kegiatan ekonomi mempunyai manfaat masing-masing. Tugas kalian adalah coba ceritakan kegiatan ekonomi yang ada di keluargamu. Seperti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ayahmu, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ibumu, kemudian apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi keluargamu. Yuk tuliskan di buku tulismu.
Seperti yang telah dijelaskan dalam teks eksplanasi tadi, batik merupakan salah satu warisan budaya khas Indonesia yang telah diakui UNESCO. Begitu pula di negara-negara ASEAN tentunya mempunyai berbagai macam kebudayaan khas dari negara-negara tersebut. Tahukah kamu bahwa negara ASEAN telah menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengetahui kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya. Yuk kita cari penjelasan tersebut. Mari mengingat kembali lambang ASEAN. Berikut adalah keterangannya. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya bisa dijelaskan yang pertama adalah meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat. Yang ketiga, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang keempat, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas antar negara ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian dalam negara ASEAN. Yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games antar negara ASEAN. SEA Games adalah olahraga antar negara ASEAN. Sehingga dengan dikenalnya budaya tersebut, maka bisa meningkatkan perekonomian baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya. Akhirnya pembelajaran hari ini kita sudah cukupkan. Hari ini kita sudah belajar tentang menyampaikan informasi dari teks eksplanasi, menceritakan manfaat dari berbagai macam kegiatan ekonomi, mengenal kerjasama dalam bidang budaya di negara-negara anggota ASEAN. Jangan lupa tetap semangat belajar dan baca pada pembelajaran berikutnya ya, baik di buku pena maupun di buku dinas. Terima kasih untuk hari ini, semoga hari ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.